Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari bersama pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan di antara rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni beribadah dan juga menuntut ilmu, yang mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mari bersama kita sampaikan kepada manusia termulia sepanjang masa, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin para jamaah, terutama para guru, para asatid, para hujjaj, para orang tua yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bermuzakarah kembali pada malam hari ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, melalui beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mudah-mudahan ini menjadi suplemen atau formula buat kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an itu sebuah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan Quran itu pasti benar dan terjadi. Dan ketika kita tidak memahami, bukan Quran yang harus kita koreksi, tetapi kita yang perlu kita koreksi. Ini kadang-kadang kita kagak ngerti nih katanya manfaat dan madorotnya, atau mungkin seperti para perempuan di dalam Al-Quran itu kan fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kalau laki-laki mah boleh nikah lagi 1, 2, 3, 4, dan nggak kudu berbilang dulu gitu, nggak apa-apa itu secara hukum asal kan gitu ya. Tapi bukan angin segar buat para bapak-bapak nih, enggak ya, ini mah contoh, nyontoin aja. Tapi kok perempuan tidak seperti itu? Atau seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu tinggi derajatnya sebagian daripada perempuan. Atau bagian laki-laki itu dalam warisan 1, sementara perempuan setengah. Ini kadang-kadang banyak, atau kita tidak memahami, tidak menerima, padahal apa yang telah tertulis dan tercantum dalam Al-Quran itu yakin tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia, agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita malam ini
Saya ingin menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang mana di dalam Al-Quran ini Allah telah membuat konsep-konsep hidup untuk kita. Nah, di antaranya Quran telah membuat konsep tentang siapa yang harus kita prioritaskan, tentang siapa yang harus kita taati, dan siapa yang harus kita dahulukan sebelum yang lain. Agar apa? Agar tidak simpang siur atau jelas. Ketika terjadi satu problem dalam rumah tangga, ketika terjadi satu problem dalam tetangga, saudara, di kantor, di mana-mana, maka kita harus merujuk kemana dan siapa yang harus kita jadikan rujukan kembali kepada permasalahan-permasalahan kita, agar kedepannya nanti apa yang kita lakukan itu tepat, benar, dan mendapatkan solusi yang terbaik. Kan dalam hidup begitu. Ya, kita kalau ada masalah pengen yang terbaik. Kita ngurusin anak ya pengen dapat solusi yang terbaik. Pengen sudah dapat suntikan yang terbaik, ide-ide yang baik. Nah, itu sudah Allah kasih konsep dalam Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita salah kaprah, kita keliru atau terbalik. Yang kudunya nomor 1 di nomor 2 kan, yang nomor 2 di nomor 1 kan. Nanti akan timbul bukan melahirkan solusi yang terbaik, tapi melahirkan jalan keluar yang nggak baik, pada akhirnya endingnya nggak baik. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat yang keempat, ayat 59, Allah menyatakan, surat An-Nisa, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah. Kalau emang kamu orang beriman, kata Allah, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ini di sini ada waw ataf. Kalau kata santri begitu. Artinya apa? Kalau bahasa Allah dan Rasul pakai bahasa atiul wa atiur rasul, sementara ke ulil amri minkum itu memakai waw, artinya nggak pakai atiu, berarti taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini ayatnya begitu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, berselisih paham dalam satu urusan, maka kata Allah, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalilah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Masalah apapun yang kalian hadapi, maka hendaklah kembalikan dan rujukannya kepada Allah dan Rasul. Ini dalam surat ini ada satu perintah. Siapa yang harus kita prioritaskan? Yang pertama adalah taatlah kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, taatlah kepada siapa? Kepada Rasul. Dan taatlah kepada pimpinan-pimpinan yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, ini kenapa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Di ayat yang ke-69-nya Allah menyatakan, ini hadiah bagi mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Masih surat 4 ayat 69, kata Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, itu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, faulaika ma'alladzina, maka orang-orang tersebut akan bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang tersebut. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, berarti orang tersebut termasuk orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada'i, dan orang-orang yang syuhada, wasolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baik apa? Teman. Mereka itu teman-teman yang terbaik. Ini hadiah, jaminan bagi mereka orang-orang yang taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Bahkan kalau kita baca surat Al-Fatihah kan disampaikan di situ. Doa kita itu kan doa yang kita baca setiap hari, bahkan termasuk rukun salat kemarin saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Siapa? Yaitu tadi. Yaitu para nabi, para siddiqin kata Allah, para suhada, para solihin. Mungkin kalau kita nabi mah ya kagak bakal. Kemudian juga wasidikin agak susah juga tuh. Wasuhada lumayan susah. Paling enggak wasolihin atuh. Orang-orang soleh. Kenapa harus jadi orang-orang soleh? Karena apa? Orang-orang soleh itu setiap hari didoakan ribuan bahkan jutaan orang mendoakan orang-orang soleh. Bapak kan kalau tahiyat itu baca doa tahiyat. Gimana doanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alaika, bermula keselamatan alaika kepada engkau ayuhan nabiyyu, hai para nabi. Terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, bermula keselamatan alaina atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Berapa juta tuh orang ngedoain tiap hari orang-orang soleh. Jadi paling enggak minimal kita itu termasuk golongan orang-orang yang soleh, yang dikategorikan termasuk orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Nah kemarin kita Ramadan sholat tarawih kan ada doa, namanya doa apa Pak? Doa kamilin. Itu kan tiap hari kita baca. Emang itu doa minta apa? Minta agar Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, ij'al, semua jadikan kepada kami bil imanil kamilin, agar kami memiliki iman yang sempurna. Nah, kalau Bapak baca doa-doa ini nih, doa kamilin ini artinya itu kan wali faraidika muaddin, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara salat, yang mengeluarkan zakat. Nih orang-orang yang imannya sempurna nih. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman sempurna. Siapa? Wali faraidika muaddin, yang memenuhi kewajiban, yang memelihara salat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisimu, yang mengharapkan ampunanmu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang juhud dari dunia, yang menyenangi akhirat, yang ridho dengan kodokmu, yang mensyukuri nikmat. Wali na'mai syakirin kan, walil balai sobirin, dan orang-orang yang sabar. Tuh kita singkat saja, yang mengenakan dan bangkit kami dan menikah kami dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra, yang makanan-makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas-gelas cangkir dan cawan. Dan kesononya apa coba? Dan kesononya itu adalah apa doanya? Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i washolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kan akhir doa, mau akhir doanya itu.
Kami menikmati itu bersama siapa? Kami menikmati itu bersama orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, Pak. Jadi diulang-ulang nih, baik di Al-Quran, di Al-Hadis, apalagi banyak. Tadi saya baca beberapa hadis dalam Riyadhus Shalihin, banyak. Dan di doa-doanya juga sama orang yang dapat nikmat itu sama, minan nabiyyin, minas siddiqin, was syuhada'i, was sholihin. Dan siapa itu? Atiullah, orang yang taat kepada Allah. Di surat 4 ayat 69 itu kan dikatakan, hadiah orang yang taat kepada Allah itu termasuk kategori golongan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa dia orang yang mendapatkan nikmat? Di ayat selanjutnya Allah sampaikan kan begitu, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Jadi paling enggak kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Paling enggak sholihin lah, menjadi orang soleh yang tiap hari didoain banyak oleh orang-orang, bahkan jutaan di seluruh dunia orang-orang mendoakan orang-orang yang soleh. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang yang tidak taat kepada Allah. Banyak orang-orang yang membangkang. Padahal Allah menciptakan kita dimodali akal. Dan akal kita mah gorizi. Dalam ilmu tauhid akal itu kan ada dua, ada akal gorizi, ada akal tabii. Apa akal gorizi? Akal yang bisa menemukan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang dikasih akal gorizi tidak bisa menemukan adanya Allah, berarti akalnya jadi tabii. Apa akal tabii? Akal yang diberikan kepada hewan. Cuman kalau kita bandingin, Pak, hewan aja, binatang aja taat kepada Allah. Dan ini bukan saya yang ngomongnya. Ini Al-Quran dinyatakan oleh Allah. Di mana? Di surat 2 surat 21 ayat 69. Kalau nggak salah itu surat Al-Anbiya. Surat yang ke-21 ayat 69. Ini adalah makhluk yang bukan termasuk manusia, tapi taat kepada Allah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayat berapa ya? Bukan 69. Itu yang ayatnya itu qul ya narukuni, itu ayat berapa itu? Ya? 69. 59. 69. Ya. Kulna ya narukuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Nih Pak, dulu Nabi Ibrahim dibakar. Gara-gara apa? Gara-gara menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Kan kata Nabi Ibrahim, Namrud, jangan nyembah berhala. Berhala itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemadorotan, gak bisa apa-apa. Ngapain nyembah berhala? Begitu kata Nabi Ibrahim. Tapi beradu argumen, kalah Raja Namrud, tapi dasar aja. Tetap aja bawahan makalah itu. Nah, akhirnya di suatu saat Raja Namrud sedang mengadakan satu peringatan, semua rakyatnya menuju kepada satu aula dan lapangan, tapi Nabi Ibrahim enggak nih satu orang. Kenapa? Karena dia merasa sakit, jadi enggak ikut kumpul. Nah, ketika mereka berkumpul, Nabi Ibrahim datang ke tempat berhala-berhala, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kecuali yang gede itu enggak dihancurin nama Nabi Ibrahim. Pas ke situ dia mau menyembah berhalanya, ternyata berhalanya sudah hancur. Tersisa yang gede doang. Dicari siapa nih yang ngancurin. Wah, tadi malam cuman Ibrahim doang yang kagak ngikut nih. Cari. Kata Raja Namrud, kamu Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Nabi Ibrahim, enggak, siapa yang hancurin? Lah itu tanya aja tuh, yang nyisa tuh, kampaknya dia ada di mana? Ada di berhala yang paling besar. Kata Nabi Ibrahim, tanya aja kepada berhala yang paling gede tuh. Mungkin dia ngamuk, gak diajak pesta, akhirnya apa ngamuk.
Berhala-berhala ini dihancurkan. Kata Raja Namrud apa? Gila kamu Ibrahim. Bagaimana mungkin berhala ini bisa menghancurkan berhala-berhala lain? Ini berhala kan bisa ngapa-ngapain. Kata Nabi Ibrahim, tahu seperti itu kenapa kamu sembah? Akhirnya sekali lagi, dasar raja gak mau kalah. Kamu banyak ngomong Ibrahim. Udah, sekarang kamu saya hukum karena sudah menghancurkan berhala-berhala. Akhirnya Ibrahim dibakar, Pak. Dibakar. Dan di tengah dibakar tersebut Allah berfirman, Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kamu. Dan selamatkan Ibrahim. Bahasanya selamatkan Ibrahim, enggak yang lain. Ibrahim yang selamatin. Yang lain mah enggak. Api itu kan punya sifat panas, Pak, dan bisa membakar. Kayu terbakar, plastik terbakar, semua material-material untuk membakar Nabi Ibrahim semuanya hangus terbakar kecuali Nabi Ibrahim. Karena kata Allah apa? Ya api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim doang. Berarti kayu mah terbakar, semua terbakar, material terbakar, cuma Nabi Ibrahim doang yang nggak terbakar karena Allah nyuruh. Berarti api saja taat kepada Allah. Satu. Dua, di surat Yunus Allah sampaikan bagaimana Allah menyelamatkan siapa? Nabi Yunus dari perut ikan atas perintah siapa? Allah. Allah berfirman kepada ikan, ikan, selamatkan Nabi Yunus, muntahkan dia. Nurut ikan, datang kemana? Datang dia ke pesisir, dimuntahkan siapa? Nabi Yunus alaihissalam selamat. Ikan aja nurut sama siapa? Sama Allah. Kata Allah begitu. Gak mati Nabi Yunus dalam perut ikan. Allah yang nyuruhnya. Selamatkan Yunus. Kemudian di surat Yunus juga, di surat yang ke-10 ayat 92. Ini kita sedang apa? Sedang menyampaikan tentang makhluk-makhluk Allah yang tidak diberikan akal tapi taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya. Nanti mah Bapak yang baca kudunya ya. Sambil belajar apa? Sambil kita ngederes lah, bukan belajar, ngederes baca Quran. Kata Allah disampaikan di ayat yang ke-69, di ayat yang ke-92, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kata Allah, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Siapa yang diselamatkan Pak di sini? Yang diselamatkan di sini Firaun. Ini lagi ngomongin Firaun nih. Kita sudah paham sejarah Firaun mengejar Nabi Musa. Nabi Musa udah sampai di ujung jalan, sementara Firaun udah ada di tengah, ditenggelamkan oleh Allah. Seluruh bala tentara, seluruh binatang-binatang yang ikut pada hari itu mengejar Nabi Musa dimusnahkan oleh air, oleh ikan, hancur semuanya. Tapi Allah nyuruh, awetkan Firaun. Air, laut, ikan-ikan, binatang-binatang yang ada di dalam laut tidak menghancurkan Firaun. Gak ada yang menghancurkan, gak ada yang berani makan jasad Firaun. Sehingga apa? Allah perintahkan agar apa? Agar jasad Firaun itu dihempaskan kemana? Dihempaskan ke bibir pantai agar dilihat oleh manusia. Supaya jadi apa? Kata Allah di sini, litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi pelajaran bagi kalian orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Berarti ikan, binatang-binatang yang ada di laut, air nurut sama Allah. Kata Allah selamatkan Firaun, diselamatkan. Tujuannya buat apa? Buat menghinakan Firaun. Dan jadi pelajaran buat kita yang masih hidup saat ini. Kan Firaun apa Pak kesalahan terbesarnya itu? Dosanya. Ngaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kalau bahasa leceh-lecehin kita, kata Allah, masa Tuhan tenggelam? Masa Tuhan kelelep? Kan dihinakan oleh Allah. Kalau emang ngaku Tuhan, gak tenggelam dong, gak hancur dong, ditenggelamkan oleh Allah, dikelelepin. Kok Tuhan kelelep?
Makanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dengan izin Allah, atas perintah Allah, laut tidak menghancurkan Fir'aun, ikan tidak memakan jasad Fir'aun. Sampai hari ini katanya nih ya, di Mesir katanya ya masih ada ya jasadnya Fir'aun itu. Bahkan beberapa tahun kebelakang kan dipublikasikan ya, muminya Fir'aun masih ada, jasadnya masih utuh. Padahal itu jaraknya udah berapa Pak? Udah berapa abad itu kan? Udah berabad-abad, tapi tidak hancur. Atas izin siapa? Allah. Binatang nurut sama Allah, laut, gunung, ikan, hewan nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, taat dia kepada Allah. Bahkan mohon maaf, binatang-binatang yang taat kepada orang-orang soleh diselamatkan oleh Allah. Bahkan diantaranya ada yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka aja taat kepada Allah, mereka aja taat kepada Allah, Rasul dan lain sebagainya. Masa kita sebagai manusia tidak mau taat kepada Allah? Kalah kita sama binatang, kalah kita sama makhluk-makhluk yang lain. Padahal kita diberi akal agar kita mampu bisa menemukan adanya Allah dan kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka tidak ada janji bagi mereka. Gunung gak dijanjiin, ikan gak dijanjiin, binatang gak dijanjiin sama Allah. Kita manusia dijanjikan Pak. Tadi janjinya disampaikan oleh Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan dia termasuk kategori golongan orang-orang nabiin, termasuk dari golongan para nabi, berkumpulnya itu dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang soleh. Itu hebatnya orang-orang soleh. Bahkan binatang yang taat kepada orang soleh diselamatkan oleh Allah dan termasuk kategori penghuni surga. Di surat Al-Kahfi, bagaimana Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Berapa pemuda itu teh? 7 ya. 7, 8 dengan apa? Binatang. Asalnya 6 Pak. Ini 6 orang ini kan penasehat raja semuanya, anak-anak muda yang apa? Yang IQ-nya itu di atas rata-rata. Jadi penasehat raja yang waktu itu dia mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tapi anak-anak muda yang 7 ini berpikir, yang 6 ini sebenarnya yang 6 ya. 6 ini berpikir, kalau memang raja kita Tuhan, kenapa ketika dia memutuskan sesuatu harus meminta pertimbangan kita dan masukan kita? Jadi yang 6 orang ini penasehat raja. Jadi kalau raja ingin memutuskan sesuatu, pasti ngomong ke yang 6 ini, pemuda-pemuda yang 6 ini, yang cerdas, yang hebat, ngobrol. Dia berpikir, kok begitu Tuhan katanya. Akhirnya dia berontak, lari dia, meninggalkan fasilitasnya, meninggalkan segala halnya, rumahnya, jabatannya ditinggalkan. Karena dia tidak menerima bahwa rajanya itu sebagai Tuhan. Akhirnya dia jalan, dia ketemu sama seorang penggembala kambing. Yang 7 pemuda ini jadi 7 kan. Ini orang penggembala kambing ini bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang pemikir, dan bukan orang-orang yang baik. Artinya dia itu kedudukannya tidak baik gitu. Cuman 6 pemuda ini meminta bantuan agar kami mendapatkan tempat sembunyi supaya tidak diketahui. Kata penggembala kambing itu, boleh aku tunjukkan, tapi syaratnya aku ikut katanya. Akhirnya ikutlah penggembala kambing itu dengan membawa seekor, mohon maaf, anjing. Diajaklah. Akhirnya dia punya satu tempat, ada goa di belakang air terjun, Pak. Jadi air terjun, di belakangnya goa. Nah, orang nggak bakal tahu, depannya terjun, belakangnya goa, hanya penggembala yang tahu. Masuklah dia dalam goa itu. Pemuda-pemuda itu 7 dengan pemuda penggembala kambing, 8 dengan seekor anjing itu masuk. Setelah dia ngobrol-ngobrol sambil duduk itu, kayak kita ngobrol sambil duduk, nggak kerasa merem, ditidurkan oleh Allah. Pas bangun apa? Pas bangun dia merasa bahwa tidurnya itu cuma sesaat. Jadi kayak kita nih, kita ngobrol terus tidur terus bangun, kayak gitu yang perasaan dia begitu.
Cuman ketika dia keluar, dia lihat air terjun yang udah nggak ada. Tadinya ada, nggak ada, gitu. Semakin aneh. Akhirnya dia punya uang, dia belanja karena merasa lapar. Dia sampai di sana, duitnya nggak laku. Jangan belilah pakai ini. Ini udah nggak laku. Kenapa nggak laku? Ini kan udah berabad-abad yang lalu. Loh, emang sekarang siapa rajanya? Ceritakanlah begini-begini, singkat cerita. Ya, singkat cerita, kemudian pemuda Ashabul Kahfi yang satu ini ditangkap, dibawa ke raja. Kemudian dia menceritakan bahwa dulu raja saya ini orang 309 tahun, mana ada yang percaya dia masih hidup kan, gitu kan, 309 tahun. Tapi dia katakan raja saya anu. Kemudian nih pengawal-pengawalnya anu, dan rumah dinas saya di sebelah sana. Akhirnya didatangkan, apa bener nih rumah dinasnya, coba. Pas sampai ke sana, ngelihat rumah dia, keluarlah seorang kakek yang udah tua. Ternyata kakek itu setelah dia mengenalkan dirinya bahwa dirinya ini namanya anu, dia langsung memeluk. Ternyata kakek itu adalah cucunya orang ini. Akhirnya diceritakan, datanglah dia ke sebuah goa. Dan sampai situ, nah dia berunding bahwa di depan ada raja dan kita sudah tidur selama 309 tahun. Menurut sejarah dikatakan begitu, dalam Al-Quran juga mengatakan begitu. Akhirnya dia minta, ya Allah, sembunyikan kami, jangan sampai ini goa ini dijadikan apa? Tempat untuk pemusyrikan. Takutnya begitu. Akhirnya pemuda tadi nggak turun lagi. Kemudian raja melihat yang tadinya dia kelihatan, tiba-tiba nggak kelihatan. Dan sampai hari ini belum diketemukan sebetulnya di mana letaknya gua Ashabul Kahfi. Sebagian mengatakan begitu. Karena itu janji Allah dan doa daripada Ashabul Kahfi. Disembunyikan, jadi nggak ada yang tahu. Dan ketika melihat Muhammad, anjingnya itu tinggal tulang belulang doang. Artinya binatang, mohon maaf, yang najisnya mughaladhah saja bisa menghuni surganya Allah karena berdekatan dengan orang-orang soleh. Jadi paling tidak minimal kita itu menjadi orang yang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah? Mereka itu adalah orang-orang ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Siapa mereka? Sekali lagi, mereka adalah atiullah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang saya sampaikan ini, kita tidak menyepelekan perintah-perintah Allah. Banyak perintah Allah yang kadang kita menyepelekan, ataupun itu perintah timbang sunnah. Ini kadang-kadang kita sunnah menyepelekan, sunnah iyalah gitu. Kayak puasa nih, habis puasa Ramadan kan ada puasa sunnah apa Pak? Syawal, ya 6 hari. Dan siapa yang berpuasa 6 hari setelah Ramadan, maka kasaumid dahri, dia seperti puasa setahun. Tapi kadang-kadang kita sunnah iyalah, atau Senin Kemis sunnah iyalah gitu. Kadang-kadang kita berpendapat begitu, menyepelekan. Dikhawatirkan apa? Lihat baca di hadis-hadis itu tentang banyak. Ya, tidak boleh menyepelekan hal-hal yang sedikit. Seperti gini, tumitul adza anitorik sodakotun. Kita sodako besar nggak bisa, sodako banyak nggak bisa, bangun masjid nggak bisa, bangun madrasah nggak bisa. Kata Nabi, tumitul adza anitorik sodakotun. Membuang kerikil di dalam jalan itu sodako. Jadi kalau ada kerikil membahayakan orang, buang sodako. Bahkan idholu surur fi qalbi mu'minin sodako. Memberikan kegembiraan di hati orang-orang yang iman itu sodako. Senyum juga sodako. Ini mah sodako besar nggak bisa, kecil nggak bisa, senyum aja di depan kagak bisa. Bauda gitu ya. Jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Itu memang sepele. Senyum kan nggak bayar, nggak harus beli, timbang nyengir doang. Kadang-kadang kita ketemu tetangga nggak mau nyengir, gitu ya. Padahal itu adalah sodako. Kan kata Nabi
Amal yang paling bagus itu amal yang adwamuha wa in qalla. Amal yang didawamkan walaupun hanya sedikit. Walaupun sedikit tapi lakukan tiap hari itu lebih baik daripada banyak tapi tidak dawam. Contoh, sholat duha berapa Pak? 2 rakaat. Ya 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Masih banyak. Tapi lebih baik 2 rakaat kita lakukan setiap hari daripada kita 12 atau 8 rakaat tapi entar duha, entar kagak, entar duha, entar kagak. Sebeduk sekali kita lakukannya. Itu tidak lebih baik. Makanya jangan menyepelekan, karena awalnya menyepelekan yang wajib, awalnya menyepelekan yang sunnah dulu. Nyepelin yang sunnah, entar lama-lama yang disepelein yang mana? Yang wajib. Atau paling enggak ketuker. Yang sunnah kita bela-belain, yang wajib kita tinggalin. Idul Fitri membludak orang. Jumatan kadang-kadang enggak seperti Idul Fitri gitu kan ya. Bahasanya Jumatan kagak, Idul Fitri mah kudu sholat. Idul Fitri mah kan sunnah. Jumatan mah wajib. Kadang-kadang Jumatan nungguin apa? Nungguin imam takbir. Padahal antara khutbah sama sholat itu kan satu paket Pak. Khutbah sama sholat satu paket. Makanya Bilal suka bilang, ya, kalau orang sholat nggak dengerin khutbah, pakot lagaut gitu ya, pahalanya nggak dapet tuh, karena satu paket itu. Kalau emang pengen dapat Jumatannya bener, sholat Jumatnya sholat kebagian, khutbah juga kebagian. Ini kadang-kadang nungguin apa? Nungguin sholat aja supaya cepet. Kalau nggak ada uzur sara, itu pakot lagaut nggak dapat pahala, nggak dapat Jumatan. Sama saja tidak melaksanakan sholat Jumat. Kayak sholat sama tawaf kan sama statusnya. Tawaf kudu wudu, sholat kudu wudu, tawaf juga kudu wudu. Kan syarat Jumat juga diantaranya ada 2 khutbah, gitu ya. Baca ada di Sapina. Mungkin di sini kan sudah ngaji itu fikih. Syarat Jumat ada khutbah 2. Berarti apa? Kalau sholat Jumat, sholatnya khutbahnya sama tuh. Khutbahnya ikutin, sholat Jumatnya ikutin. Itu syarat khutbah. Jadi kalau orang sholat doang nggak melaksanakan khutbah, berarti sama saja nggak sholat Jumat, kecuali ada apa? Ada uzur sara. Misalkan di perjalanan macet gitu kan. Aduh pas ke masjid tinggal sholat doang, itu nggak jadi masalah. Nah ini mah rumah dekat. Kedengeran lagi gitu ya. Kedengeran lagi. Tiba-tiba nggak apa? Nungguin apa? Tiba-tiba nungguin ntar imam kalau udah mau sholat baru kita datang. Nah itu yang nanti yang termasuk nggak dapat pahala sholat Jumat. Kayak sholat berjamaah. Kan ini fardu kifayah sholat berjamaah. Jangankan yang sehat, yang sakit juga sama Nabi disuruh. Bahkan pernah satu hari kan ada orang buta datang ke Nabi. Ya Rasul, apakah aku bisa minta keringanan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Kenapa? Aku itu nggak ngelihat ya Rasul, jalan aja susah. Kata Nabi, oke, nggak apa-apa. Tapi ketika dia melangkah 2 langkah, dipanggil lagi sama Nabi. Sini. Kenapa ya Rasul? Suara azan dari masjid kedengeran nggak? Kedengeran ya Rasul. Maka sholat berjamaah. Itu sampai begitu. Orang buta saja sama Nabi suruh berjamaah, apalagi kita yang sehat. Tapi kadang-kadang itu berat. Makanya kebaikan itu harus dipaksakan, kudu maksakan. Nah kata guru saya doanya satu, Allahumma paksakan gitu ya. Allahumma paksakan. Karena kebaikan mah harus dipaksakan, nggak bisa. Kalau model-model saya gitu kudu dipaksain. Nah kalau nggak dipaksain mah nggak bisa, susah. Kudu maksakan. Kalau nggak maksain nggak bisa. Karena berat, tantangannya berat, godaannya banyak. Ini jangan salah kaprah nih. Jangan sampai yang sunnah diduluin, yang wajib enggak. Atau tadi kita taat kepada pimpinan yang enggak taat kepada Allah dan Rasul. Kan yang paling dahulu diprioritaskan Allah. Kemudian Rasul, baru pimpinan, itu pun pimpinan yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau misalkan kita punya orang tua yang enggak taat kepada Allah dan Rasul, mah jangan, walaupun itu orang tua. Padahal status orang tua di dalam Al-Quran itu kayak siapa? Ya hampir dekat dengan Allah. Ya kan di dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kita harus beribadah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang
tua. Itu statusnya dekat tuh. Taat kepada Allah sama taat kepada orang tua. Jadi orang tua itu luar biasa. Bahkan kata Allah, "Fala taqul lahum uf." Jangan pernah berkata sama orang tua mah. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali kau bentak orang tua kamu. Jadi kalau kalian hidup bersama orang tua dan orang tua kamu sudah tua, orang tua udah tua. Biasanya kenapa ada bahasa Al-Quran orang tua udah tua? Karena biasanya kalau orang tua udah tua ngeselin, Pak. Apalagi kalau udah pikun, loh ngeselinnya. Kenapa? Karena kata Allah dalam surat Yasin, waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala taqilun. Waman nu'ammirhu, barang siapa orang yang dipanjangkan umurnya, fil khalqi nunakisu, akan aku kurangi orang itu, dia akan kembali ke anak-anak lagi. Orang tua ada yang udah tua tuh, kalau punya kepengen kudu, salah dikit ngambek, kan gitu ya. Kita begini salah, kita begitu salah. Tuh kalau orang tua udah tua begitu tuh, akan dikembalikan kepada yang anak kecil lagi. Lihat deh anak kecil, pengen sesuatu kudu, kalau nggak dikasih ngambek. Nah makanya kata Allah, kalau kamu hidup bersama orang tua kamu dan mereka udah tua, jangan pernah berkata jangan pernah membentak kepadanya, tapi berkatalah perkataan-perkataan yang baik, yang mulia kepada orang tua kamu. Rendahkan suaramu di atas orang tua, di bawah orang tua kamu. Tapi kalau orang tua nyuruhnya yang nggak benar, taatin jangan, Pak. Jangan. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai salah kaprah. Ya, walaupun dia orang tua, kalau nggak taat kepada Allah mah jangan diikutin. Walaupun guru kita, kalau nyuruh yang nggak benar mah jangan diapain. Jangan diikutin. Kemarin tuh saya sama anak-anak disuruh yang nggak benar, saya mah disuruh sama tetangga katanya. Saya bilang begini, nih ada cabai nih, tuh kamu makan itu. Saya bilang nggak mau, kenapa? Pedes. Nah itu tahu. Kalau dicuri yang nggak benar jangan mau, kenapa? Kalau yang benar baru mau, yang kagak benar jangan. Makanya ini kita harus paham dan harus mengerti siapa yang harus kita prioritaskan. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita dan Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa. Jangan sampai salah. Kalau istri orang diurusin, istri sendiri kagak. Banyak yang begitu? Banyak. Sama tetangga aja baik, sama keluarga nggak baik. Anak orang diurusin, anak kita enggak. Jangan begitu. Ya. Kalau keluar aja istri pakaiannya bagus di depan suami apa adanya dan ala kadarnya. Kadang-kadang gitu kan Pak ya. Kalau keluar aja menor, pas di depan kita tidur seada-adanya. Jangan sampai begitu ibu-ibu. Kadang-kadang keluar makan baju bagus, wangi ya, menor. Pas tidur sama suami, kayak daster bolong keteknya, pakai salep 88, muka pakai masker putih, ya Allah. Nah, itu suami mau ngapain juga susah gitu ya. Nah, jangan sampai kayak begitu. Suami yang prioritaskan, orang lain mah nomor sekian. Tuh istri. Nah istri sekarang kan begitu Pak ya. Gitu. Ya. Giran keluar aja wangi, menor, giran di rumah sendiri buat suami seada-adanya. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus betul-betul kita paham dan mengerti, harus tertib. Yaitu pertama ati Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, baru taatlah kepada pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan sedikit beberapa ayat yang saya sampaikan ini menjadi satu suplemen buat kita semua dalam rangka mempertebal keimanan kita bahwa ketika kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka Allah akan memberikan hadiah kita akan digolongkan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang soleh. Mungkin kita masuk nabi nggak bisa, syuhada juga jauh, siddiqin juga jauh, minimal kita menjadi orang-orang yang soleh yang selalu didoakan oleh jutaan orang-orang yang ada di bumi ini agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya menyampaikan tidak lebih baik daripada bapak-bapak yang mendengarkan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham tentang ayat-ayat yang saya sampaikan, silahkan kalau ada. Udah paham kali ya Pak? Insya Allah. Sedikit disampaikan, yang penting pengamalan. Ini saya menyampaikan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita amalkan. Karena yang paling penting itu pengamalan. Ya. Pengamalan daripada ayat. Ngapain ngaji banyak juga kalau nggak diamalin? Sedikit amalin, sedikit amalin. Kemarin kan dapat proyek kita amanu, wahajaru, wajahadu. Nah itu harus dikeruyuh. Cok orang Turki mah gitu ya. Dikeruyuh sedikit demi sedikit. Itu ya. Sekarang kita dapat lagi, ayo kita amalin. Amalin sedikit-sedikit agar kita betul-betul mendapatkan hudan. Kan kata Allah, dzalikal kitab tarwepi hudan. Quran itu menjadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjelma menjadi manusia yang bertakwa, Google Maps-nya cuma satu, yaitu Al-Quran sama Al-Hadis. Ikuti dia, jalan terus di atasnya, karena kita ibarat lokomotif yang berjalan di atas dua rel. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Kalau kita mencoba keluar dari dua rel itu, maka ibarat kereta api anjlok dari relnya. Apa yang terjadi Pak? Kalau ada kereta api, lokomotif anjlok dari relnya, apa yang terjadi? Celaka itu. Penumpangnya celaka, kita celaka, istri celaka, orang-orang yang di belakang kita pun akan celaka. Makanya terus istiqomah di dua rel itu, kembalikan semua urusan-urusan kita kepada Allah, kembalikan semua urusan-urusan kita kepada Rasul. Ketika kita ada masalah dengan siapapun, diam dulu, kembalikan kepada Allah. Jangan ngikutin hawa nafsu, karena nafsu kita mah selalu innan nafsala ammaratun bisu, selalu mendorong kita kepada kejelekan. Kita baca Fatihah di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam taat. Allah murahkan rezeki kita untuk bekal ibadat. Jadikan kita insan-insan yang soleh dan solehat. Diselamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Aktivitas, rutinitas yang kita jalankan sehari-hari, mudah-mudahan Allah tolong sehingga mudah dan menjadi jembatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan soleha. Harapan, keinginan, cita-cita kita semua dan anak-anak kita mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Penyakit yang masih ada di tengah-tengah negeri ini yaitu COVID-19, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari penyakit tersebut. Dan yang terinfeksi mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang meninggal mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Segala kejelekan, fitnah, musibah, penyakit yang akan menimpa kita, keluarga kita dan umat Islam mudah-mudahan senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah luas lapangkan kuburnya, Allah terima amal dan ibadahnya, Allah sempurnakan keinginannya, Allah sempurnakan kekurangannya. Dan orang-orang yang telah mewakafkan tempat ini, yang bersedekah ke tempat ini sehingga tempat ini menjadi masjid dan digunakan untuk ibadah, mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada beliau-beliau yang sudah sedekah dan mewakafkan tempat ini, juga yang mengurus tempat ini dan memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka Allahumma bi mu'jizatihim yassir umurana wa umurahum khususan fi umur fi hadzal majlis. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiba wa shifaa'an min kulli dain wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amana. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.